Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengurus tim penggerak PKK Kecamatan Monorowo, yang pertama saya sampaikan permohonan maaf karena kemarin kami melaksanakan mengikuti rapat koordinasi terkait tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa sejak ditetapkannya peraturan ini meminta atau memberikan tugas amanah kepada pemerintah baik di provinsi, kabupaten sampai dengan tingkat desa untuk membentuk tim pembina pos pelayanan terpadu. Jadi apabila memperhatikan peraturan menteri ini, sebenarnya desa itu atau kabupaten, provinsi, kota bahkan sampai desa itu diminta atau diperintahkan untuk melaksanakan pos pelayanan terpadu atau posyandu dalam 6 bidang standar minimal. 6 bidang itu adalah standar minimal, itu maksudnya 6 hal ini harus diterima atau dirasakan oleh masyarakat kebermanfaatannya, atau 6 bidang ini adalah 6 bidang yang tidak boleh dan tidak boleh atau ibaratnya harus dilaksanakan dari tingkat desa sampai provinsi. Nah, target yang harus kita selesaikan sampai dengan bulan Juni di tanggal 6 nanti ini, tanggal 6 semuanya udah terkumpul. Saya berharap Monorowo tanggal 4 atau tanggal 5 itu udah selesai jadi. Nah, yang kita targetkan bisa membentuk atau ada SK pembentukan tim pembina pos pelayanan terpadu di desa. Kemudian yang satu lagi, pembentukan tim pos pelayanan terpadu di masing-masing lokasi posyandu. Satu desa kan bisa lebih dari satu posyandu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan mengisi desa, kecamatan, kemudian mana ini keputusan kepala desa nomor berapa. Ini sebaiknya di-download dulu ya, kemudian biar bisa diedit langsung. Nah, berikutnya setelah kita menyelesaikan SK ini, nanti kita ada tahapan untuk sosialisasi atau informasi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Jadi dengan menyusun personil yang masuk dalam SK ini, lebih jelas lagi siapa yang akan di BIMTEK atau diberikan pengarahan informasi tentang program dari peraturan menteri ini. Nah, teman-teman nanti sampai di sini untuk poin ke-1 tetap memutuskan menetapkan ke-1 menyesuaikan nama desa dan nama kecamatan. Selanjutnya pengisian selaku penasehat, ketua dan sekretaris bisa kita baca dulu tugasnya apa supaya bisa menyesuaikan, tapi pastikan Bu Lurah aja yang menentukan, atau mungkin Bu Lurah mau rembuk dengan anggotanya nggak masalah, tapi tugas kita mendampingi mereka bisa menyusun SK ini gitu. Nah, ada yang perlu diingat di sini bahwa kalau sebelumnya mungkin teman-teman yang di kader itu diberikan seperti uang transport Nah, mereka yang diberikan uang transport itu kalau tidak salah dibuatkan SK tentang kelompok kerja pos pelayanan terpadu di desa. Nah, jadi dengan diberlakukannya SK ini, maka pembentukan kelompok kerja pos pelayanan terpadu atau posyandu yang sebelumnya yang hanya dilaksanakan oleh
teman-teman Pokja 4 itu dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Kemudian desa ini diisi dengan sesuai nama desanya, ditetapkan di semuanya menetapkannya sama di tanggal 6 Juni itu ada apa